Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 2017-044, Prodi Teknik Otomotif Universitas Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi komponen yang ada pada eskavator. Dan di sini saya sudah minta izin kepada mekanik yang ada bekerja di tempat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan nama-nama komponen yang ada pada eskavator ini. Pertama di sini ada namanya bucket yang berfungsi untuk mengambil material untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah bucket ada namanya link eye, dan di bawah bucket ada yang namanya kuku bucket, dan di sini tidak jelas karena sudah tertimpa oleh pasir yang itu. Selanjutnya ada link H. Setelah link H ada arm yang berfungsi untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Di sini ada namanya arm silinder, bucket silinder. Di sini ada namanya bucket silinder. Setelah bucket silinder setelah itu ada namanya arm silinder yang di atas yang berfungsi untuk menggerakkan arm. Setelah itu ada yang namanya boom. Dan di atas ada namanya boom. Di atas merek Kowalco yang berfungsi untuk menghubungkan arm dan bucket pada eskavator. Boom biasanya difungsikan pada saat pengangkatan mebel. Setelah itu ada namanya boom silinder yang berfungsi untuk menaik turunkan boom. Setelah itu ada namanya kabin. Di sini namanya kabin yang berfungsi untuk tempat beradanya operator untuk menggerakkan eskavator. Baiklah, saya akan menjelaskan eskavator. Eskavator adalah alat serbaguna yang digunakan untuk menggali tanah, material untuk dipindahkan truk, atau untuk mengikis tebing, serta juga bisa meratakan dan memecahkan bebatuan. Ini ada namanya motor swing yang berfungsi untuk perubahan aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju transfer gearbox. Selanjutnya di sini ada namanya control valve yang berfungsi untuk meningkatkan penekanan aliran hidrolik dan mengatur jumlah minyak fluida yang disedot oleh pompa hidrolik. Dan di bawah ini ada namanya transfer valve yang berfungsi untuk menyambungkan aliran hidrolik ke transfer motor supaya saat eskavator berputar 360 derajat selang-selang pada eskavator tidak terlilit. Selanjutnya di sini ada engine. Di dalam ini engine di sini tidak bisa dibuka karena disegel, yang berfungsi untuk menggerakkan semua komponen yang ada pada eskavator. Selanjutnya di belakang ada yang namanya counterweight yang berfungsi untuk berat untuk penyeimbang saat bucket bergerak. Selanjutnya ini komponen namanya undercarriage yang berfungsi untuk, atau nama lainnya roda untuk berputar pada eskavator. Di sini saya akan menjelaskan perawatan harian dalam selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan pada eskavator ini. Pertama, memberikan pelumasan pada kepala silinder bom, sambungan bom, stick atau bucket,
atau sambungan baket. 2. Memeriksa komponen, ketinggian, sistem pendingin, ketinggian oli engine, ketinggian oli hidrolik, sabuk pengaman, penyentelan trek, serta antar-crack. Ya, memasangkan separator air sistem bahan bakar. 4. Membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. 5. Menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Baiklah, akan menjelaskan pengoperasian pada helikopter. Di sini terdapat 3 tuas, 1, 2, 3. Di sini ada tuas kiri yang fungsinya saat ditarik ke belakang maka arm akan bergerak ke dalam atau RM, dan jika tuas didorong ke depan maka arm akan bergerak keluar atau arm out. Saat tuas digerakkan ke kanan maka swing bergerak ke kanan, dan jika tuas digerak ke kiri maka swing akan bergerak ke kiri. Selanjutnya di sini ada tuas sebelah kanan yang berfungsi untuk saat tuas didorong ke depan maka boom bergerak turun, disebut juga boom lowering. Jika tuas ditarik ke belakang maka boom akan bergerak naik atau disebut boom lifting. Saat tuas digerakkan ke kiri maka baket akan bergerak keluar atau arm, dan jika tuas digerakkan ke kanan maka baket akan bergerak ke dalam ke baket in. Selanjutnya di tengah ini ada tuas untuk penggerak selanjutnya. Jadi tuas yang di tengah ini gunanya untuk penggerak untuk undercarriage. Itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salama dengan NIM 2074044 dari D3 titik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan nama-nama komponen pada frame. Di sini kita melihat ada frame yang cukup besar dengan beban 10 ton. Bisa dilihat besarnya. Baiklah, saya akan menyebutkan apa itu overgrip. Overgrip adalah peralatan angkat atau lifting yang menggunakan garpu dengan menggunakan sistem hidrolik sebagai tenaga pengangkat. Di sini ada komponen-komponen yang terdapat pada ada mesh berfungsi sebagai tumpuan utama sistem lifting. 2. Ada backdash yang berfungsi sebagai penyangga atau sandaran material yang jangkut. 3. Ada fork yang berfungsi sebagai penyangga utama pada saat mengangkat beban. 4. Ada rail wheel. Ini bisa kita lihat yang berfungsi sebagai tumpuan dari kendaraan. Rail wheel juga sebagai pengarah arah gerakan dari kendaraan. Selanjutnya ada wake, berfungsi sebagai pembeban untuk menyeimbangi kendaraan saat menerima beban. Selanjutnya ada overhead squat sebagai fungsi sebagai tempat operator berlindung. Bisa kita lihat di atas, coba lihat ya. Ini ada engine terdapat di dalam ini yang berfungsi sebagai penggerak utama pada unit mesin. Ini ada full tank terletak di belakang yang berfungsi sebagai penampung bahan bakar sebelum didistribusikan ke ruang bakar. Selanjutnya ada steering wheel. Steering wheel berfungsi sebagai tuas penggerak fork pada saat akan digerakkan naik turun. Selanjutnya ada lift handle
Leaf handle fungsi untuk mengarahkan gerak emas condong ke depan atau belakang. Selanjutnya ada handbrake. Ini berfungsi untuk menahan laju kendaraan pada saat parkir atau loading. Baiklah, di sini ada spion untuk melihat keberadaan lawan dari arah belakang supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini ada lampu untuk bekerja atau kalau operator bekerja pada malam hari. Baiklah, sekian dari saya, Liputan Komandan Forklift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengoperasian tetap forklift. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tuas. Sini. Dan bisa kita sebut di sini ada namanya lift handle, berfungsi untuk menggerakkan gerak emas condong ke depan ke bawah. Bisa kita coba, kalau digerakkan ke depan, busnya akan condong naik. Kalau bus ke belakang, dan kalau tuas ke belakang, busnya akan turun. Dan sebelah lift handle ada namanya handbrake. Handbrake berfungsi, dan di sebelahnya ada tuas untuk penggerak untuk menaikkan mes dan menurunkan mes. Selanjutnya ada handbrake yang berfungsi untuk menahan laju kendaraan pada saat parkir atau loading. Di sini bisa kita lihat ada 3 tuas, dan di sini namanya gas atau berfungsi untuk menaikkan RPM saat parkir hidup. Di sini ada brake atau rem yang berfungsi untuk memberhentikan forklift. Di sini ada kopling untuk memasukkan gigi forklift. Di sini ada tuas dan satu lagi. Kalau ketika tuas ini dikedepankan, forklift akan maju. Dan ketika dikebelakangkan, forklift akan mundur. Jadi baiklah, sekian dari saya video observasi tetap forklift. Saya akan tutup tentang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, di sini saya akan melanjutkan perawatan tentang forklift. Forklift bisa. Di sini kita memiliki forklift diesel dalam 250 jam pengoperasian atau sekitar 1 bulan. Ada yang harus diperiksa atau diganti dengan yang baru, yaitu pertama ganti oli mesin, kedua periksa dan ganti saringan bahan bakar, tiga ganti saringan oli mesin, 4 greasing untuk semua nikel pada bagian bergerak, 5 periksa dan bersihkan saringan bahan bakar, 6 periksa dan bersihkan saringan udara pembersih, 7 periksa fungsi kerja kopling gesek atau otomatik, 8 periksa fungsi kerja hidrolik sistem, 9 periksa fungsi kerja aksesoris, 10 periksa dan setel ulang putaran mesin, 11 periksa dan setel ulang ketegangan tali kipas pendingin, 12 periksa dan setel ulang ketegangan rantai pengangkat, 13 periksa kondisi ban dan mur singkatnya, 14 periksa kondisi garpu dan attachment lainnya, 15 periksa dan setel ulang fungsi kerja rem tepat di atas, 16 periksa dan setel ulang radius putar, 17 periksa dan tambahkan oli hidrolik atau air pendingin radiator. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 20074044 di Ketika Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya menjalankan observasi mata kuliah teknologi alat berat, dan di sini saya berada di tempat pengurasan alat berat. Dan di sini ada wheel loader. Jadi wheel loader adalah traktor yang dengan roda karet yang dilengkapi bucket. Section untuk daerah kerja kering rata dan kokoh karena memiliki mobilitas yang tinggi. Wheel loader juga bergerak dengan artikulator yang memberikan ruang gerak fleksibel yang tidak bisa dilakukan oleh crawler loader. Wheel loader merupakan alat yang dipergunakan untuk pemuatan material kepada dump truk dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen pada wheel loader beserta fungsinya. Di sini ada namanya kabin, bisa dilihat. Kabin adalah komponen pertama yang ada di wheel loader, yang merupakan tempat di mana operator wheel loader mengendalikan, menjalankan, dan mengoperasikan wheel loader. Bentuk dari kabin ini merupakan bilik kaca yang dipasang di tengah loader dan terdiri dari pintu, tempat duduk di dalam, dan alat pengendali loader. Kedua, ada, kita lihat di sisi depan, bucket. Bucket adalah keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama loader untuk mengeruk. 2. Deliver. Deliver berfungsi untuk meneruskan gerakan dam silinder untuk menggerakkan bucket agar dapat menampung dan membuang material. Selanjutnya, lift cylinder. Lift cylinder merupakan salah satu komponen wheel loader berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolik menjadi gerakan maju mundur, memposisikan bucket ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ada lift arm. Bisa kita lihat, lift arm terletak pada bagian depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga dan menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Pada 5 selanjutnya ada front wheel, ban depan pada wheel loader yang berfungsi untuk agar kualitas terlihat dari kendaraan terjadi lebih baik, berfungsi untuk membuat usia roda jauh lebih awet. Selanjutnya roda belakang yang namanya rear wheel roll drive atau kerap disebut dengan RWD, adalah sistem penggerak mobil yang berada pada roda bagian belakang. Sistem penggerak ini bekerja dengan menyalurkan tenaga yang dihasilkan mesin mobil ke roda belakang. Selanjutnya di belakang ada, kita lihat, engine atau mesin pada wheel loader. Di sini terdapat beberapa fungsi sistem yang ada di dalam wheel loader. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perawatan tentang wheel loader. Pertama, periksa volume air tangki, jumlah bahan bakar minyak, dan volume minyak tangki operasi. 2. Periksa tekanan dan bentuk ban. 3. Periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan peralatan sinyal. 4. Periksa jumlah oli mesin. 5. Cek apakah ada kebocoran oli, udara, dan air pada bagian. 6. Cek pengencangan longgar atau kuat. 7. Bersihkan saringan udara, terserang awal, stop kenal telepon. 8. Periksa apakah baut dan mur pengencangan longgar. 9. Periksa bucket, boom, rocker, apakah ada kerusakan dan kelonggaran. Di depan bisa kita lihat ada bucket, mur bawah. Kalau ketika murnya longgar, segera diarahkan. Jadi baiklah, sekian observasi saya tentang alat berat. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.